Jannah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Serpong Jaya serta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sallallahu alaihi. Yang saya hormati Datuk Kades Desa Barasal, yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Desa Barasal, yang saya hormati Desa Kuala Barasal, Desa Kuala Barasal, yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Desa Kuala Dasar, yang kami hormati Ketua RT 1 Desa Kuala Dasar, Datuk-datuk, datin-datin, tua-tua tenganan, alim ulama, pemuda masyarakat, tuan-tuan guru. Ulunlah salam dengan morba, tanula padat padi di ladang, sambut salam dengan semua adat kami kita pegang. Berbahan empuh masuk ke limo, alam terbang masuk ke semak sempuh untuk nantuo, salam dibentar untuk hadir yang banyak. Kalau kita kendaraan dengan tongkat lama jangan dipatah, batang karangi di tengah umum. Kalau kita mengaji adat lama jangan dirubah, mari kita duduk bersama. Menurut adat lama pusaka Islam, alif atau min terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah min Allah namanya menyuruh ayat bab dari Allah, usul dari Muhammad, pun payakun semula jadi. Allah mentasabung amin dan bakohom, mulia hati laut dan paham, yang jiwa duduk tegak dalam adat, duduk dalam sopan, melahirkan hak dan kewajiban satu kerenangan. Tinggi bau bertimbun bangkai skop pinggang kalau darah, surut pada kebenaran adat mesti syarat bersedi kita pula. Syarat mengatur adat mengakai menuju adil makmur hidup jaya mati sumpah. Datuk suku dan sebelah kampung dan sebagi. Adapun saya sekadar belasan kali semua lidah. Ibarat kuda berjalan bukit hidup sama antara yang sedikit buang-buangan. Ibarat kuda berjalan. Siapa yang menyuruh saya duduk bercakap pada sore hari itu? Mungkin nenek mama lupa karena dalam laraku pula karena banyak pada sore hari itu. Untuk itu saya perkenalkan orang tua kami, Bapak Yunus dan Ibu Hayati. Tadi rupa sudah dilihat, suaranya belum dengar. Mari kita sama dengan menyampaikan salam takzim pada sore hari yang berbahagia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelasnya Pak Boy. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada orang tua kami, orang ini telah menyampaikan salam takzim pada sore hari yang berbahagia itu. Datuk suku dan sebelah kampung Nasbagi sesuai dengan adat nantai cota pakai di bumi seluruh Jambi 9 lurah yang pasti dilakukan di desa Kuala Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami ada membawa siri naskapur tina naskaci tokoh nasbatang, tapi aku sesuai tidak dengan selera nenek mama. Terana andung tidak indah tidak pada itu terbang tiba dalam menari. Dan isi siri ini kawan sebagai lambang jiwa raja kami. Setiap siri di darah, selis pinang di jantung, sebagai kapur di benang, serta kader ganti lempok, sebut teman ganti betul. Tanah hati suci mukul menjalani. Lantau langkah perut kembang, babak kau simpang sinami. Siri kerak pinang mengumam itu nak ada pada kami. Nak dua pantun saya ini, datang menyelesaikan ambil laut di masyarakat untuk buat jalan nyasar. Sini terletak sama di Mekah, ada rokok sama di Isa. Kesunahan kami mohon diterima sebagai kalau rasul. Silakan Datuk terima. Yo, saya terima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kuala Dasar, dan dalam adat dikatakan ayu rimbun di tengah padang, rimbun dalam tempat berteduh, dan batangnya tempat bersandar, lebar anir tempat duduk bersiul. Selanjutnya yang kami hormati Datuk Ketua Lembaga Adat Desa Kuala Dasar beserta para perangkatnya. Kemudian yang saya hormati Bapak RT RT 01 Desa Kuala Dasar, dan Ketua Adat disampaikan di tangan beliau inilah bahwa adat itu bisa maju dan mundurnya, karena beliau inilah yang memegang lingkar dengan batas, yang memegang sirih dengan tepi. Maju mundurnya ada di tangan beliau. Datuk segala ada di dalam rumah dan sebuah ekor rumah yang di atas tertutup hubungan perak, di bawah balas tiga tim. Kecil sakti kedang bertuah dan kecil tak sebut namanya, dan kedang pun tak seimbau gelarnya. Datuk suku dan sebelah kampung dan sebagainya. Memang saya tengok Datuk itu ialah orang yang alim dan bijaksana, orangnya itu pandai memakai, orangnya pandai berkata. Memang benar adalah apa yang dikatakan Datuk tadi, ikulah kata dan sebenar kata, sesuai pula dengan adat kami di Kuala Dasar Kutu. Bercakap selepas letak, berunding sesudah makan. Ini nampaknya Datuk ketengahkan seri senampan kepada kami. Dan kebetulan kami di Kuala Dasar Kutu, ialah sudah cukuplah menyiapkan siri dan sepenampangan. Dan kata kami di Kuala Dasar Kutu, ikulah namanya siri penanti dan tibu, penunggu dan datang. Jadi kalau tadi Datuk ngantarnya pakai pantun, sirih goyona kami antar juga kepada Datuk. Mudah-mudahan kita dapat makannya bersama-sama, dan mudah-mudahan seselero dengan kita untuk menandu di situ. Rasanya sirih mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita bersama. Karena sirih kami goyo banyak yang buang itu, kami cuci di sungai Kuala Dasar, kami cuci dengan 7 sumur 7 waro. Mudah-mudahan memberikan berkat bagi kita bersama dia. Sini kerupuk pinangnya anak jam psikolog budak Jambi bagaimana di buatan hari. Sini kerupuk ikut yang ada di kami, ikut pula anak kami antarkan pada Datuk dan Mama Manado sebelah sana lagi. Kita gini kalau makan kalau manis raso dari padu silik dan Datuk bawa dari Jambi itu ya memang manisnya Datuk. Mungkin silihnya kami pakai kodak sesuai tak apa raso Datuk. Maklum Datuk depan ini lagi musim penghujan kok. Ya banyak boleh tak apa warna nempuk daun sini kami kodo. Ini kodo pakai kodak lama Datuk khusus benang, tolong diusahakan, tolong sambungkan ke kayu jati. Apa maksud yang Datuk sampaikan, dan ingin kami dengar sama sekali ada di situ. Itulah betul kami tanya. Terima kasih Datuk suku dan sebelah kampung dan sebagainya. Alhamdulillah pucuk dicinta bulan pun tiba, semua digali air datang. Tidak boleh kalau pelaku putih kapas boleh juga putih hati berkeadaan. Memang kata itu yang kami tunggu dari tadi itu. Datuk suku dan sebelah kampung dan sebagainya. Alhamdulillah. Tadi Datuk menyambut kedatangan kami beserta arak dengan iri, beserta tepak dengan rambai. Mungkin kami yang sebanyak itu waktu masuk ke rumah Datuk ada yang tergeser, waktu balik nanti mungkin ada yang tersenggol. Apabila terjadi hal tersebut, kami mohon minta dimaafkan kesalahan dan kesalahan ini. Karena pepatah mengatakan tak ada gading yang tidak tepat, kalau tidak tepat bukanlah gading. Untuk itu kami nak berpuji Bapak di hadapan Datuk yang mengenai anak buah anak kami yang bernama Muhammad bin Yunus dan ibunya yang bernama Nurhayati. Sudah berusia Pulau Pinang dengan agak akan Datuk di rumah yang bernama Mina binti Salam dan ibu Bahaya.
Adat kumpul menyelaruh, adat padang kepanasan, adat muda menanggung hidup, adat tua menanggung ragam. Hari bahkan di bulan-bulan waktu tahun. Nampaknya pergaulan mereka bukanlah pura malah hakim jadi. Kalau dulu setelah berusia Europinan, ini nak mencoba hidup sekandung, hidup semua sekandung. Ya kami coba duduk bertaruh, tidak bertanya kepada suku dan setelah kampung dan sebagainya. Alhamdulillah, siri pinang kami ada timo, mungkin doa kami dikabulkan. Untuk itu Datuk, sesuai dengan selalu adat mengatakan pada jalur tak nago bawa kayu datang hari. Kami itu banyak dulu banyak keluarga, maka banyak datang pada hari pertama Datuk. Kami nak mengisi adat nak membuang nago. Ada yang tidak kupak nago yang tidak sunyi, dia jalan tenang, tanpa jalan kembali, susulan jalan keberuntungan. Itulah maksud kedatangan kami pada sore hari itu. Itu dulu. Jadi apa yang Datuk sampaikan ke rumah kami kok artinya nak menepati janji yang sudah kita buat beberapa waktu yang lalu. Yang ini itu sesuai dengan adat dan tejo di Kuala Dasar itu. Ya tentu di tempat kami kok ada adatnya, ada lembaga itu. Jadi kami mohonlah kepada Datuk dan ada si pokok dia telah dilare nyatu di alam. Kami ingin nak tahu dan mohon memberi kejelasan kepada kami itu dan manunya adat dan Datuk sampaikan kok mau puluh lembaga dan untuk kami itu. Kami takut begini tak ada tampun atau tinggal di pemandangan sana itu. Nah kami ingin nak genam segenap itu mano dan adat, mano dan lembaga itu. Minta tolong disebutkan. Silakan. Terima kasih Datuk syukuran sebelah dan sebagainya. Alhamdulillah Datuk. Memang Datuk kok orang elok pandai memakai, orang pintar pandai bercakap, orang bijak pandai berbakat. Datuk menanyakan tentang adat nanti coba pakai di desa berasal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pakaian dosa kelulusan, alat kamar selengkapnya, pinang pedagang, emas di tas kain, timbangan emas, selaras tumbang sebatang anak lampu itu ayam tujuh. Itu ada Datuk. Lembaga terposeko pas 100 ganda terpos 100 tadi semak semuanya asal sekarang. Nah mungkin Datuk nggak melihat ada kira-kira Pak Eti kalau tengok apa cukup atau tidak. Maklum kan itu datang jauh Datuk dari Kabupaten Muara Jambi. Mungkin ada yang terjepit penanganan, ada yang tinggal di tengah jalan. Nah itu Datuk kami takut. Nah itu dulu Datuk. Kalau perisau ada kan itu. Baiklah Datuk, seperti apa yang menjadi keinginan Datuk, kami pun diperintahkan untuk menengok apa yang Datuk bawa ke apalah sesuai beda dengan tejo terpakai di Kuala Dasar itu. Nampaknya yang Datuk sampaikan itu adanya lah lengkap yang nampak itu. Cuma saya sudah bertanya sedikit di lembaga itu. Tadi Datuk ada menyebutkan di situ adalah kapal sepo, adalah ayam kata Datuk. Kini nampak wujud kapal itu di mana itu, apa Datuk salah tambah, apa Datuk lepas di luar kami tidak ingin tahu. Itu yang pertama. Yang kedua Datuk dan juga ada menyebut adalah anak ayam itu. Jangan bulu kecian jadi nampaknya tidak ada itu. Nah kami tak minta tolong sempurna, tunjukkan di mana ni anak itu supaya nyatu di alam terang di lalai. Di tengah kita betul ada pemangku adat, ada ketua adat, ada tuan dengan naik. Saya malu kalinya ada di Kuala Dasar berkumpul kalau kita betul. Malu Datuk nenek nampak P8 di Kuala Dasar sebelah kami betul lah kumpul kalau itu. Minta kalau penjelasan itu. Terima kasih. Terima kasih Datuk syukur sebelah bagi alhamdulillah. Tadi adat sudah cukup. Tapi sesuai dengan adat yang coba. Terima kasih banyak Datuk. Tadi Datuk menanyakan tentang lembaga. Aku sekok kelas 100 gantang, kelas 100 kali semak-semak sekarang. Ya, kelas 1. Nah, orang tua kami ini Bapak Yunus tadi pagi kamu mending dengan Pak RT 7 kan tempat kami itu. Kalau boleh diikat di belakang rumah itu, habis mangkuk itu buat apa itu. Jadi ada Pak RT 5 itu natokan tuh, tidak usah lah bawa kabel pada desa pasar itu tuh. Kita duduk di depan pula kabel itu. Nah itu Pak. Nah itu seni ya. Ada pulau kan? Ya ada pulau.
Nah dia dah duduk di depan pula Datuk. Nah, jadi kata Pak RT itu tak usah, bawa tinggal kamu itu. Nah bawa satu tantang orang tua kami bapak dulu itu rasa lapangan payo, untuk bersekat lah itu. Nah kalau kelapa adalah kami sediakan tadi 3 tanam. Aku kata Pak RT itu bawa Jawa bawa aku itu. Nah ada orang tua kami itu orang elok pandai memakai, orang pintar pandai bercakap, orang bijak pandai berbuat. Nah tadi kami kok dari desa Imam dia lagi Bang Janji itu ya. Enggak orang cucu hijau keluar, orang hijau keluar memang. Enggak tahu saya ya. Sehingga dihimpunkannya dalam kotak sebuah ekor. Nah ekor yang mau masak setanduk warna setangkai yang saya serahkan kepada Datuk. Tapi dia lalu pada bersotok ada. Ke Mekah kita beribadah, balik ke Jambi bawa oleh bawa kamu. Ini tuh kami antar terserah, kami mau minta diterima Datuk. Ya kalau kurang Datuk nama, kalau lebih kami minta kali. Itu Datuk silakan Datuk. Bela tuh ngapain apa yang Datuk sampaikan untuk memenuhi lembaga yang kami sampaikan tadi dan terpenuhi itu. Memang benarlah yang Datuk sampaikan tadi. Memang ada bijaksananya lah. Memang pernah setangkai berasa setangkai pernah standar jualan adunan Datuk. Setelah saya tengok itu jangan kau ikuti yang terlalu banyak itu. Jadi gini kok kami terima Datuk. Seperti itu gini kau runding di pegok ibarat masak itu ya Allah sudah masak gitu. Cuman kita belum dapat makan itu. Di tengah apa tuh? Di tengah kita kok ada arus dan menengung, ada bungkal dan piawai. Siapa itu tuh? Ya Datuk pemangku kita itu. Yaitu Datuk Kepala Desa beserta para perangkatnya yang ada di Pulau Dasar itu. Kita cuma yang dipukul kerja bukit hidup sampan pelayanan. Yang disediki buang-buangan itu. Macam mana kalau maksud saya itu? Runding yang tadi kita naikkan sembah kepada pemangku adat dan ada di Desa Pulau Dasar itu. Kita minta ditanya turun tuh. Ya putih Datuk kapasan mungkin bagi kita tuh. Kok kuning katanya, ya mungkin kuning bagi kita Datuk. Kira Datuk setuju Datuk. Silakan. Terima kasih Datuk Sempurna sebelah kampung anak Mahir. Alhamdulillah. Sekali kata Datuk 2-3 kali anak kami. Datuk nak naikkan lembaga ke Datuk Penengah itu Datuk. Silahkan Datuk menghadap Datuk Penengah minta kita turun sesuai masalah adat mengatakan anak tuan dalam kuali mati dimakan dikasih buku. Kini ibarat apal Datuk keduluan saya kemudian silakan Datuk menghadap, saya ikut dari belakang tuh, silakan. Karena orang kita berdua tuh, baik itu nggak berdua Datuk. Jangan saya sendiri yang pergi Datuk di belakang. Setakut nanti saya di depan Datuk dan nyepak saya pun dari belakang tuh. Nah kita maju sama-sama lah Datuk. Setuju gitu. Nah, jadi Datuk ikut, nanti ikut kita sudah ada ke rumahku. Nah kita tengokkan kepala desa. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Penengah yang saya hormati, seperti yang Datuk tengok kami berdua tadi itu, kami sudah melakukan sidang adat, mengisi adat menuang lembaga. Tapi itu kami berdua koyolah sudah berjalan begitu. Ibarat masak sudah itu, cuma kami belum dapat makannya. Kita kalau di tengah-tengah kita koyo ada Datuk dan duduk di baris tengahnya dan makan habis dicabut itu. Kalau itu tuh maksud kami berdua, kami nak naikkan sembah kepada Datuk, kami minta ditanya dulu. Putih kata Datuk, kapas bagi kami itu. Kuning kata Datuk, kuning bagi kami itu. Kami siap menerima keputusan yang Datuk sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama keluarga Dana Siti Pantai saya hormati. Jadi di sini saya selaku pemangku adat. Tadi sudah saya tengok pantun bebalas pantun, baso yang telah disampaikan kepada kami. Jadi di sini juga tadi tempat sini itu sudah kami tengok Datuk, sudah kami cicip Pak Sesi Pak Ibu Bintang itu.
Saya rasa saat hukuman adat itu sudah lebih dari cukup. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita melanjutkan materi kita tentang pelatihan dan pengembangan adat Melayu Desa Kuala tahun 2023. Saya selaku moderator tidak punya mukadimah. Adapun lanjutan materi kita pada malam hari ini yaitu praktek sidang adat, lanjutkan dengan pengukuhan dobalang desa. Adapun dalam materi kita pada malam hari ini yaitu ada dua narasumber. Yang pertama Raden Suhaimi dan Datuk Zanroni. Kepada Datuk sampai yang duluan memberikan materi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Datuk-datuk dua tahu, jadi pandai alim ulama. Yang kecil dia sebut namanya, dan kedua pun tak saya tahu gelarnya, yang ada dalam ruangan dan sebuah itu. Datuk-datuk, sebelum kita mulai acara itu, mungkin ini kebetulan di bidang kami tentang hukum adat ini. Artinya kehadiran kami di sini adalah sesuai dengan judul kita, pelatihan dan penguatan. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya nanya dulu kepada datuk-datuk, terutama yang jadi pemangku di tempat kita, lah sepakat tak kita dengan hidupan adat di Kuala Dasar beliau. Sepakat ya, alhamdulillah. Ada konsekuensi dengan kita menyewa. Artinya apa? Kita harus berpegang teguh dari apa yang kita jawab. Apa itu? Yang pertama, Datuk pemangku pencatatan harus kita buat berita acaranya. Mulai dari saat ini, nah nanti kapan mungkin mulai ditetapkan kita memakai itu. Dalam bahasa Arab itu ada disebutkan nan terpijak dialah lulu, nan teluncir dialah tertinggal. Apa tujuannya? Kita mengantisipasi jangan sampai nanti ada masyarakat yang berbunyi tuh jangan-jangan tuh yang berapa tahun yang lalu ya. Nah itu jadi harus kita sepakati dulu kepada masyarakat kita. Nan terpijak dialah lulu, nan teluncir dialah tertinggal. Karena hidup kita ini tidak melihat masa lalu, artinya kita tidak berjalan ke belakang, kita itu berjalan ke depan menuju masa depan yang akan lebih cerah. Kan itu tidak lain dan tidak bukan dengan tujuan hidup jaya mati sempurna. Nah itu. Kemudian mungkin sebagai ulasan sedikit terkait dengan hukum adat ini. Di Jambi itu hukum adat itu terbagi dua jenis. Ada induk, ada anak. Mana dikatakan induk? Induk salah loh. Induk salah itu dihukum oleh sapi. Sapi di situ sebutnya. Artinya kalau dikaji kembali kepada agama, kalau orang korban sapi kan bisa 7 orang. Artinya salah besar itu hukumnya sapi. Yang dalam adat disebut induk salah. Mana induk salah? Menikam bumi, berzina dengan mak, mencara telur dengan anak, berzina dengan anak. Nah, itu adalah
yang dalam kata itu salah. Nah, nanti ada di buku adat itu disebutkan yang mana yang salah. Ada lagi yang namanya anak salah. Nah, anak salah itu artinya lebih kecil dari induknya gitu. Apa hukumnya? Kambing seko beras 20 kanta, lapor 20 kali, selemak semanis seasam segaramnya. Nah itu yang dikatakan hukuman di tempat itu. Nah ada lagi dembalang. Dembalang ini dia boleh nengahkan air ini, nyuguhkan nasi putih. Bagaimana? Boleh. Artinya tidak perlu melalui sidang peradilan, tapi hukumannya cuma sekedar ayam. Nah itu boleh memberikan hukuman. Misalnya anak dengan anak berkelahi atau mengumpul dan sebagainya, nah dituntut dapat adat dan sebagainya, cukup selesaikan di dembalang. Karena yang di dalam adat itu disebutkan kok masalah dan gedana pada dikecilkan. Kalau bisa dan kecil tadi kita hilangkan itu keinginan adat. Nah di sini letak elastis daripada hukum adat Jambi itu. Nah itu. Jadi pada malam hari ini mungkin kami berdua dengan Datuk ini akan mengetengahkan tentang undang di anak salah tadi. Jadi anak salah itu ada 4. Pertama tentang anak bini. Nah, yang dikatakan anak bini itu sudah berkeluarga, berselingkuh dan sebagainya. Nah itu undang anak bini. Yang berikutnya undang bujang gadis. Apa itu bujang gadis? Apa risiko dari bujang gadis? Kalau berlaku salah sudah nikah. Nah itulah ujungnya di situ. Yang ketiga tentang kawin lari. Nah kawin lari di sini ada yang namanya mendaki nenek mama. Awak berkampung, awak berdusun, tetapi anak itu kawin dengan pulang. Nah itu artinya nenek mama ini dalam kahinya itu kan berwali berproses dianggap tidak ada kawin yang bawah. Yang terakhir apa? Kawin sumpah. Kawin sumpah itu kawin yang tidak pantas. Nah kawin yang tidak pantas itu macam itu. Boleh dalam agama boleh, boleh dilaksanakan pun boleh, tetapi harus ada pengakunya, ada harus yang dibayar. Kelurahan Rantau Banda itu tuh dulu di RT 03 kedatangan masyarakat yang baru pindah dari Lampung. Seorang ibu dengan 1 anak gadisnya berjalan 3 bulan. Tadi ngontrak ini ibu dan anak ini, akhirnya belilah rumah. Selepas beli rumah, dia cari tukang untuk bikin dapur. Rupanya tukang kebujangan. Bertemu akhirnya ditunggu rasa cinta pacaran lagi. Suruh datang. Kalau memang kau ingin dengan anakku, suruh datang bapak kau di sini, orang tua kau. Pada saat itu yang datang anak bujang tadi sama bapaknya. Setelah ketemu, ternyata si ibu dengan suaminya ini tadi itu dia suami istri itu punya itu pernah nikah di sana. Artinya yang ketemu bujang dengan gadis ini seko bawa emaknya, yang seko bawa bapaknya. Emaknya nggak nikah dengan bapaknya ini. Artinya sama-sama anak tiri ketemu. Boleh kan? Boleh kan? Tapi dalam tobat syukur itu itulah itu. Nah itu yang namanya kawin sumpah. Boleh ada itu? Boleh. Menurut agama boleh. Tapi ada denda. Paham ya? Nah, itu yang kawin sumpah. Nah pada malam hari ini kami akan mengetengahkan mungkin cukup sidang jumpa tanggal 1. Jadi sidang kita berdua ada 2 macam. Mana yang dikatakan sidang jumpa tanggal 1? Sidang jumpa tanggal 1 ini pelaku melapor atau tidak melapor berjalan tetap hukum adat. Tetapi kalau jumpa tanggal 2, kalau dia tidak ngomong
lapor yang istilahnya pelaku tadi itu atau yang korban tadi itu tidak melapor pada lembaga ada, itu tidak bisa didenda. Contoh terjadi pukul-memukul dan sebagainya atau pencurian, itu kalau yang dicuri itu dia tidak merasa rugi dan tidak lapor, tidak perlu, tidak ada hak itu tidak dijamin. Ya mungkin dia ikhlas, silakan saja. Tapi kalau dia melapor, dia merasa minta dilindungi, nah baru. Nah kecuali yang cuma tanda satu, artinya yang jadi korban anak negeri kampung gitu. Contoh di pasar Pujan Gadis itu ada nama salah yang namanya Panji. Mana nanti katakan Panji? Ubi lah berisi, kebun lah luas. Kata orang tua lah ngindul duluan. Kata orang tua. Ini tidak perlu dilapor, tidak perlu, tidak perlu dia melapor, dan barang harus sejeli mungkin dia tutup. Nah, seperti itu. Karena negeri yang sedang menjadi korbannya, makanya dihukumlah kambing siko, beras 20 gantang, lapor 20 kali, selemak semanis asap sekarangnya, didenda 12 emas. Nah, itu denda. Nah, mana yang boleh hidup gunting? Dendanya boleh. Boleh dendanya. Kalau di rantau pada itu, yang jantan 2 juta, yang betinanya 2 juta. Jadi 4 juta. Nah, beda pengecualian kalau yang jantan lain dosa. Kemudian dosa itu minta yang jantan biarlah kami mengukur di kampung kami. Silakan. Nah, berapa bulan yang lalu kami pernah kejadian yang laki-lakinya dari Pelabuhan Dagang, ketiganya di tempat kami lah. Nah, ketika kami sampaikan itu ke ketua adat yang dari Pelabuhan Dagang, mohon maaf tuh, jika anak keponakan kami nyawa berdusun, nyawa berkampung di tempat kami, biarlah kami lah menghukumnya. Oh silakan tuh. Ya, jadi seperti itu. Kalau si cowok tadi yang dari Pelabuhan Dagang sudah 2 tahun dia atau pada tadi di Pelabuhan Dagang tidak boleh lagi dia hukum dia, tidak boleh dorong. Nah seperti itu. Nah ini namanya sidang cuma petanda satu. Nah seperti itu juga misalnya yang kisruh tanah batas dan sebagainya. Nah seperti itu. Kalau dia tidak menuntut balik berarti cuma petanda satu. Gitu ya. Nah kita praktek saja. Saya kira ini sudah pas bentuknya. Terakhir menutup. Nah depan dulu kemarin. Depan kami 7 orang. Saya minta di situ ada 4 orang. Sebelah situ 3 orang. Nah mana depan? Dan tuh situ tuh. Datuk 2 orang tuh. Nah, ya 4 orang tuh situ 3 orang. Nah, Datuk situ tuh. Mohon maaf tuh, ya ada. Mohon maaf, mohon ampun menyuruh dan tua. Nah, di situ tuh. Ya di situ. Nah. 1, 2, 3, 7. Kalau tidak kemana lagi? Ada nggak bang? Ya. Yang mana tuh kasus kita? Tentu ada anak beda. Biar agak mudah ya. Artinya kakek Datuk Soebi yang ada tentu tidak cukup selesai. Nah, segera gitu ya. Jadi langkah pertama, kalau sidang itu perdata, boleh saya yang tanah saya diambil buat Datuk Soebi, boleh saya tuntang, boleh. Tapi kalau dia yang sifatnya pidana, membahayakan, bikin ribut, sebaiknya ke kantor desa, ke tempat penghulu, supaya tidak
tidak ada keributan. Dan itu dilakukan oleh Dugalan berempat, Dugalan ketujuh. Nah, beliaulah yang jadi jaksa penuntut umumnya. Nah, jadi tugas Dugalango dia jadi jaksa penuntut, minta tolong diselesaikan oleh pemangku adat. Nah, baiklah, alhamdulillah pada malam minggu saya menyerahkan tanggung patuh kepada pemangku bahwa tanah saya sudah diambil oleh Datuk Suhaimi Sarda. Para Datuk Tebalang yang saya hormati, Kok tinggi Pusako Rajo saya juluk dengan bujur dan sebatang, kok rendah Pusako Rajo saya saut dengan keris dan sembilan. Kusut minta diusai, keruh minta dijernihkan. Tanah sayur yang ada di dekat Leku itu telah diambil Datuk Suhaimi. Dulu tanah sayur, kini tanah sayur. Saya minta kepada Datuk Tebalang yang ada di desa Kuala Dasago untuk mengembalikan tanah itu kepada saya. Sekian dan terima kasih. Nah, anggaplah kau Datuk Tebalang yang jawab tu. Yang saya hormati Datuk-Datuk Lubalang berempat Gedang Batutu, penegak hukum adat desa Kuala Dasar. Ada kasus di desa ini, saya nama Suhaimi kan dituduh maling atau tidak tuh, kan itu. Nah, saya mengatakan saya bertahan, pertama kan benar tuh tanah saya. Aja kok kita pergi di mana benar. Tapi soal tanah tersebut kan ternyata langsung bawa sini menghadap Datuk Mangku Adat Kades Tebalang itu bertandatangan. Kalau ada Babi Katik Mas dengan Babi Sa, dia harus bertandatangan di situ. Kenapa? Di dalam surat keputusan rapat itulah yang menguatkan kalau ada dari satu pihak, mungkin pihak yang tidak kuat sudah senang, dia mengadu ke polsek. Tentu nanti kan Lubalang dipanggil ke polsek. Apa kebenarannya? Nah, kalau nanti Datuk pergi ke polsek, kami memutuskan itu sesuai dengan keputusan. Nah, itu kan Tebalang menyampaikan ke pemangku tentang kasus itu tadi setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemangku Koko Kades? Pertama dia menyeleksi dulu kok para hakim adat kok pilih dulu. Kalau di dalam hakim adat kok ada kaitan keluarga dengan saya atau kaitan keluarga dengan Datuk Suhaimi, keluarga. Satu. Yang kedua, kalau dia tidak bergelar, keluarkan. Jadi syarat PPD itu, Peradilan Pegawai Desa, harus bergelar. Dan tak boleh ada kaitannya dengan kami dua kok, yang nanti tiga. Tidak boleh jadi hakim adatnya. Dia harus dikeluarkan dari sidang ini. Artinya dengan tingkatan 3. Artinya bapak, anak, sampai ke cucu. 3 cuma. 3. Kalau dia ya. Nah, jadi setelah itu dipilih, telah ditentukan kalau sudah kok 9 orang misalnya. Itu berdiri kita bersumpah dulu. Ada sumpahnya, bunyinya lebih kurang juga pakai billahi, wallahi, allahi, dengan Al-Quran dan subhanallah. Nah, ada bunyinya dari buku besar itu apa saya? Iya, nanti tengok di halaman itu ya. Nah, setelah itu baru Datuk Pemangku menengahkan permasalahan tadi. Setelah ditengahkan permasalahan, baru diminta solusi masing-masing itu. Menurut Datuk macam mana? Menurut Datuk macam mana? Datuk itu macam semuanya harus ngambil keputusan. Nah, setelah itu kembali kepada pemangku. Kok nak putus makan habis? Kok ini nanti kan punya keputusan berbeda-beda nih.
disinilah muncul, disinilah dia yang mengadili. Diambil ke tengah, kata tidak. Diambil kesimpulan, diputuskanlah oleh Datuk Menang. Selesai kasus sudah. Nah itu kalau kasusnya misalnya beliau itu melawan, nah dia nanti mimpin silik, artinya dia ngajukan celana silik juga bahwa apa itu tuduhan Amin dan itu salah, itu tanah haknya lah. Nah kakek aku tiga risiko, apa risiko? Besok risiko 107. Artinya tuntutan saya tadi benar atau 100 mangkal. Berarti aku kalah kau. Yang maksudnya menuntut pertama tadi ada meletus di tengah. Meletus di tengah itu artinya sama-sama salah atau sama benar. Atau dia meletus ke ujung tapi tidak bersuara. Macam mana? Rupanya tuntutan itu tadi benar ini, tapi dia itu tidak bisa maya. Nah, itu namanya meletus ke ujung tapi tidak bersuara. Yo. Tidak terbayar, tidak terang. Tadi kan ada kebijakan tidak. Nah, terus kira-kira dari sidang itu ada nggak yang kurang paham? Kalau kita tidak paham, jadi umat saya tidak. Yang tidak tahu jangan mengaku tahu, atau lupa. Jangan muncul yang belum tahu. Aku tidak tahu dia tahu dulunya. Cuma kalau yang tidak aku, kita tidak lagi. Penimbangan. Ya. Nah jadi datuk-datuk yang di Siko itu ditanya oleh datuk pemangku adat itu dalam versi pribadi masing-masing itu. Datuk tak boleh datuk itu. Yang ditanya itu datuk, datuk macam mana? Jangan bukan datuk tahu tak boleh. Jadi pendapat datuk menurut saya tanah yang ditanyakan oleh Amin itu bahwa tanahnya Jambi ini aku tahu mutunya lah atas itu. Menurut itu misalnya memang itunya lah sesuai pula dengan pengakuannya. Cuma salah tadi itu karena datuk suami konyo orang tidak mampu udah kita ganti kambing tadi dengan ayam aja lah. Macam mana setuju? Nyo pun mempermudah kita, nyo tak ada usaha kita, nyo ngaku sesuatu bersalah. Nah betul. Nah dia mempermudah jalur hukum kita tadi itu. Nah, terus kalau yang berlawanan, yang dia mimpi sendiri melawan dan sebagainya, nah itu perlu sisi siang. Nah disitulah letak kebijakan kepala. Di komunikasi data ke sebelah, saya mungkin 4 orang pakai. Ikan itu ketua kok, Datuk kita kok, Datuk Abdullah kok, beliau ketua kok. Di dalam susunan kita, beliau adalah racun Bupati Kepala Anak Laksana. Berarti ketua dalam itu walau dasar setelah dilantik nanti beliau yang ngatur esok. Kau tengok ke sana, ke tanah ke waris itu, ionia enggak tuh. Jangan-jangan saksi itu disokoi apa tuh? Aku datuk kok lagi gue ngatur. Datuk kepala gue lah. Asik kalau paham dan tidak ada. Jadi itu tadi syaratnya harus disumpah. Harus disumpah. Begitu juga nanti orang yang nak bersaksi. Orang saya bawa saksi itu, nah itu saksi kalau tangan saya, sumpah dulu. Pengurus sumpah kok. Datuk pimpinan sidang disumpah dulu. Nah dengan kalimat yang sama tadi, dengan Al-Quran di atas kepalanya. Jadi sebanyak huruf, sebanyak ayat, sebanyak juz, untuk itu. Disumpah di surgawi, atas dan ujung, bawah dan ubat, di tengah di bilik rumah. Mati mapi, mati lain, mati melaga, mati dihukum laga hijau. Dunia itu macam tumpah itu. Nah, yo, betul. Nah, berarti tidak tahu yo. Ya, betul. Saya kira Pak Ketua dan Ketua kami yang ada di Siko Beruwogo nak ngajarkan apa? Ngajarkan berumahnya, nak ngajarkan buaya berenang. Jadi mohon maaf, mohon ampun laporan kami sajikan itu sebenarnya berupa sebuah sharing, bertukar pikiran satu. Yang kedua, anggaplah saya anak datuk yang lagi belajar bercakap. Nah macam itulah. Saya kira apa yang menjadi kepahaman datuk-datuk
ngerti dan pahamlah tentang sidang itu. Cuma yang jadi catatan itu tadi itu sarannya harus bergelar. Karena sudah banyak kejadian Pak Kades masuk penjara gara-gara PPD-nya, peradilan perdamaian desanya tidak cukup syarat. Apa syaratnya? Satu, dulu bergelar. Yang kedua, disumpah. Nah, kalau tidak disumpah harus memenuhi syarat persidangan peradilan perdamaian desa. Itu saja pesan saya. Mudah-mudahan itu yang ada di Kuala Nasarko dan ada yang terseret ke masalah hukum terkait itu ngasih hutang hukum. Nah, itu aja saya kira. Itu saja saya kira. Itu ada kita. Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Serempuh Dayung Serentak kedua